Oke, ini salah satunya sarung tangan steril ya. Iya. Oke, terus kemudian, oke. Sip, sudah. Oke, suction. Suction itu adalah tindakan untuk mempertahankan jalan nafas juga. Ya. Tapi bedanya kalau tadi nebulizer itu dengan uap untuk mengeluarkan sekretnya. Nah, kalau suction ini kita keluarkan sekretnya dengan paksa, kita tarik. Disedot kayak Ya, disedot. Vacuum cleaner. Amit-amit ah. pergi sapu bisa Ya. ya celana. Nah, ini suction ini biasanya dilakukan pada pasien yang mengalami penurunan kesadaran. Ya, biasanya pasien mengalami penurunan kesadaran, penumpukan sekret di area airway atau jalan nafas. Nah, itu baru dilakukan suction. Ya, suction tidak hanya dilakukan secara langsung, tapi juga suction bisa diberikan melalui endotracheal tube. Ya, endotracheal tube. Tahu ETT atau endotracheal tube? Pernah dengar. Pernah lihat? Enggak. Oke, ya nanti teman-teman di Gadar atau di Kritis nanti pasti tahu, ya, ETT. Oke, terus kemudian indikasi penghisapan lendir yaitu pertama menjaga jalan nafas, ya. Kalau pasien tidak mampu batuk efektif, ya, pasien dengan penurunan kesadaran, dia tidak bisa batuk, refleks batuknya hilang, berarti sekret yang harus dikeluarkan dengan suction, ya. Nah, terus kemudian pengambilan spesimen pemeriksaan laboratorium, ya, sebelum dilakukan radiologi untuk evaluasi dan juga menjaga kepatenan pipa endotracheal atau ETT. Ya, biasanya pasien yang mengalami penurunan kesadaran dipasang ETT. Nah, di ETT-nya biasanya itu dia ada penumpukan sekret. Ya, oke. Biasanya, nah ini ada beberapa komplikasi yang harus dicegah ketika teman-teman melaksanakan suctioning. Yang pertama ada apa itu? Hipoksemia. Penurunan Kadar nasi. oksigen. Mending kalian deh ya ngasih jawaban tuh setengah-setengah. Ya, Biar penurunan kadar oksigen dalam sel. Siap. Ya. Hipoksemia. Terus kemudian ada trauma jalan nafas, ya. Nah, ketika kita melaksanakan atau melakukan suctionnya itu tidak dengan baik, bisa nyogrok, bisa terjadi trauma jalan nafas. Terus respiratory arrest, apa itu respiratory arrest? Nggak tahu. Henti Napas. Ya. Aresnya, rest area. Sambung-sambungin gitu kan. Bagus. Nice. Ya, terus kemudian disritmia jantung. Apa disritmia jantung? Pendarahan itu teh. Disritmia kan pendarahan. Benar enggak? Benar. Salah deh. Hemo itu perdarahan. Mia, disritmia. Dis itu tidak. Ritmia itu teratur. Berarti Tidak teratur. Ya, perubahan irama Jantung. ya. Terus kemudian hipertensi atau hipotensi, nyeri, kecemasan, trauma jaringan, dan meningkatkan risiko infeksi ketika kita melaksanakan suctionnya tidak dengan prinsip steril. Saya sampai mengacaprak itu. Allah Akbar. Sabar, Pak. Ya. Hari nih. Harus menggunakan prinsip steril, ya, karena area yang kita jangkau itu adalah area steril. Ya, area hidung dan ETT biasanya. Kalau nih misal sekretnya ada di tenggorokan, kita harus melakukan suction melalui hidung dan mulut. Kira-kira yang mana duluan? Hidung. Mulut. Apa tadi? Tenggorokan. Hidung dan mulut. Kira-kira yang mana duluan? Mulut. Kenapa? Kenapa? Hidung atau mulut duluan? Mulut. Itu kan mulut. Mana? Mulut. Apa? Sok, kudu bawa pendiri 2000. Mulut. Mulut. Oh. Mulut, hidung. Hidung. Mulut. Belakangnya. Mulut. Hidung, mulut. Dua-duanya, Pak. Hidung apa mulut? Mulut.
Hidung. Tergantung kondisi, Pak. Tergantung kondisi katanya. Oke, kondisinya apa misal? Kalau mungkin kalau terpasang alat yang lain gitu Pak, di mulut bisa ke hidung gitu. Enggak, ini mah pilihannya cuma dua, hidung dan mulut. Tinggal pilih mana duluan. Dua-duanya tidak terpasang alat. Dua-duanya tidak terpasang alat, mungkin ke mulut. Di anus. Mulut. Capek Bapak. Lain ke perawat kita. Jam berapa sih sekarang? Jam perawat Pak. Ya, yang benar adalah melalui hidung terlebih dahulu. Yes. Karena jumlah bakteri lebih banyak di mulut daripada di Hidung. ya, makanya yang pertama kita laksanakan di hidung terlebih dahulu, setelah itu baru dilanjutkan ke Mulut. oke ya. Yes. Oke, alatnya sudah disiapkan tadi, alat penghisapnya, ini suctionnya Iya. ya. Terus kemudian yang kedua ada Kateter. kateternya di dalam ya, karena ini sudah terbuka. Kalau misal dia belum terbuka, boleh silakan digeletakkan di luar juga tidak masalah ya. Iya. Karena masih ada pembungkusnya dan di dalamnya Steril. ya. Terus kemudian setelah itu ada yang namanya Pinset. pinset steril. Berapa pinsetnya? Satu. Oke, fungsinya pinset ini Nat untuk apa? Ada apa? Kasar sih? Ada kasar megang. Untuk apa? Untuk megangin ini. Oh iya. Ya. Oke. Oke ya. Ya. Oke. Balik lagi nih. Ini agak sulit nih. Oke, terus kemudian setelah pinset ada apa lagi? Sarung tangan Steril. steril. Anggap aja ini sarung tangan steril ya. Iya. Ya udah, nggak apa-apa. Oke, terus kemudian Sarung tangan bersih. bersih. Terus kemudian Masker. Masker ini untuk siapa? Bapak. Ya, maskernya untuk perawatnya. Oke, terus kemudian setelah masker. Dua cicing berisi larutan Aquades Oke. NaCl. Aquades dan NaCl dan larutan disinfektan. CL ya. Ini bisa Aquades atau NaCl, ininya larutan Desinfektan. Kita bisa menggunakan Cairan itu. Saffron. ya. Terus kemudian ada Kasa. apa? Kasa Steril. steril. Mana kasa sterilnya? Steril. Oke, terus kemudian Tisu. ada tisu dan Toskop. Oke, kita mulai. Ya. Seperti biasa, jelaskan kepada pasien, Bapak, perkenalkan nama saya Perawat Dwi, saya perawat yang berdinas sore hari ini. Izin Pak, saya akan melaksanakan suction ya. Akan melakukan penyedotan ya. Penyedotan sekret di area jalan nafas Bapak ya. Walaupun pasiennya tidak sadarkan diri atau penurunan kesadaran, kita tetap wajib. Ya. Apakah Bapak bersedia? Sedia. Iya, Jang, cenah. Iya. Oke ya? Kan teh sadar. Iya, Mas katanya. Kan teh sadar. Langsung kabur. Sieun atuh. Oke ya, terus kemudian setelah itu kita Cuci tangan. cuci Tangan. tangan 6 langkah. Oke, coba silang 6 langkah kayak gimana? 1 2 3 4 5 5 masih ada yang salah. 5 Begini Pak. Begini Pak. Begini Pak. Lain diputer dari kieu. 5 itu kayak ngegas motor. Tapi Bapak cenah gini. Enggak, gini nih. Tuh kan. 6 itu ngegas motor. Cuma keyakinan berarti. 6 Keyakinan. 6 Kuku jari. Oke ya. Oke, sudah. Terus kemudian jaga privasi, atur posisi. Posisinya biasanya pasiennya berbaring, coba berbaring. Power. Itu atau kan Semi collar, terus kemudian ya, untuk memudahkan miringkan kepala pasien menghadap ke perawat. Baik, mari kita doakan. Kita hadapkan ke perawat ya, kita hadapkan ke perawat. Oke, saya lupa harusnya ada perlap dan juga handuk kalau ada pengalas. Oleng Kapten.
gaya. Ini Pak. Mana? Nah, kita berikan pengalas di dada. Pasien. Oke, terus kemudian setelah itu Cuci tangan. cuci tangan. Terus setelah itu Pasang pengalas. pasang pengalas. Terus kemudian Tuangkan NaCl ke dalam kom. nah, kita buka komnya terlebih dahulu. Sempit sekali ya. Ya. Pastikan ini prinsipnya Steril. ya. Jadi kita siapkan dulu. Ada pembukanya nggak? Tidak. Oh, nggak diambil Pak. Nggak ada. Tadi ada di gadar. Transofixnya nggak ada. Nggak ada Pak. Pakai Ada di gadar. Tahu kan Transofix kan? Tahu? Tidak. Buat ditusuk ya, yang ditusuk. Terus kemudian Pintar. macet. Ya Allah, ini mah sampai kapan atuh saya? Pakai air biasa. Iya, pakai air biasa. Ambilin air? Boleh? Ini berapa Pak? Ambilin air yang itu. Sadari teh. Sadar. Takut belakang belasan. Hadap kiblat. Hindar ini katanya. Jangan penuh-penuh, dikit aja nggak apa-apa. Tidur aja. Oh, Bob. Udah. Nanti kalau EKG gak dibangunin. Oke, ya anggap saja kita sudah tuangkan ya. Harusnya pakai Transofix lebih mudah. Sur gitu cepat beres ya. Terus kemudian selanjutnya Tempatkan pasien. sudah posisi semi shoulder. Terus Nyalakan kemudian mesin penghisap. apa? Nyalakan mesin penghisap. Nyalakan mesin Hisap. Dia di biji kanan sama kata. Oke, terus kemudian Pasang sarung tangan steril. oke, pastikan dia nyala ya. Ya, terus kemudian pakai sarung tangan steril. Gimana? Bisa sudah pernah? Sudah. Skin to Ya. Skin to skin. Gloves to gloves. Kecil lagi ini ya Allah. Ngetat. Nah, udahlah. Glove? Tidurlah, tidur. Tidur. Glove to gloves ya. Satu lagi nanti kakek diam. Atau ada sih udah ya? Oke, berarti sekarang sudah prinsipnya Steril. steril. Good. Setelah itu, Hubungkan kateter penghisap dengan selang alat penghisap. nah, jadi gimana? Tidak steril. Gimana? Dengan menggunakan tangan non dominan. Salah satu tangannya di on card ya. Kalau kita dominannya menggunakan tangan kanan, berarti tangan yang kiri memegang selang Suction. penghisap. Terus kemudian kita ambil kateternya, ya. Nah, salah, sorry. Harusnya seperti ini. Sebelum kita pegang selang penghisap, kita pastikan dulu selang kateternya kita ambil. Masih steril ya dua-duanya ya. Kita gulung. Gulung dulu. Oke ya. Oke. Nah, terus kemudian kita baru ambil selang Penghisap. penghisap. Ya, terus kemudian baru kita Sambungkan. sambungkan. Tenang, Bay. Nggak akan sakit. Sedikit. Oke, terus kemudian kita Tampon kontrol dalam keadaan terbuka. nih, thumb kontrolnya jangan ditutup Tutup. dulu. Ya, ini pastikan ini kondisinya Buka. ini terbuka nih. Ini masih steril. Ini on ya. Ya. Oke, kita cek. Nah, berarti dia Menghisap. bisa. Pendap. Menghisap. Oke, ya, terus kemudian Masukkan kateter suction ke dalam berisi NaCl. oke, sudah ya. Terus kemudian lakukan. Hiperoksigenasi selama 1 menit. Nah, silakan direvisi nanti prosedurnya. Ya. Jadi sebelum kita menggunakan handscoon steril, sebelum kita menyiapkan alatnya, kita pastikan hiperoksigenisasi terlebih dahulu. Ya. Kita setting kalau pasiennya menggunakan ventilator, kita setting PaO2-nya 100%. Ya. Terus kemudian kalau misal menggunakan oksigen, kita berikan konsentrasi tertinggi. Tentu.
Ya, kita berikan konsentrasi tertinggi. Kenapa kok harus diberikan konsentrasi tertinggi atau oksigenasi 100%? Biar tidak Hipoksia. hipoksianya. Oh, ya, supaya tidak Hipoksia. hipoksia. Oke ya, sudah diberikan konsentrasi tinggi selama berapa? 100%. Oh, Selama berapa lama? 2 menit. 200 jam kan? 2 sampai 3 menit. ya, 2 sampai 3 menit kita berikan. Nah, sambil kita berikan konsentrasi tinggi, kita siapkan yang tadi. Oke? Bisa dipahami? Siap. Oke, terus kemudian setelah itu Masukkan saksian ke dalam mulut. nah, ya. Kita bohongan aja, kasihan. Gampang, Pak Ridho, dia mah. Allah. Kasihan ya. Nah, kita masukkan ke dalam Hidung. hidung terlebih dahulu baru mulut ya. Hidung kita masukkan ke dalam ya. Kalau sudah kita tarik dengan tekan baru tarik dengan Kuler. sirkuler. Berapa lama kita bisa melakukan suctionnya? 15 detik ya. Atau kalau teman-teman tidak punya hitungan detik, biasanya seberapa lama teman-teman mampu menahan nafas ya. Biasanya kita tahan nafas, tekan, tahan nafas, sirkuler. Nah, ya, seperti itu. Itu untuk memudahkan. Kalau kita kuat menahan nafas, kemungkinan pasien juga sama ya. Seperti itu untuk memudahkannya. Oke, terus kemudian setelah itu Bilas kateter dengan Aquades Atau NaCl. ya, kita bilas. Ya. Kemudian kita lakukan Lagi. pengulangan. Ya. Oke, terus kemudian berikan istirahat 20 sampai 30 detik ya, sambil membilas berikan istirahat baru kita ulangi lagi. Ya. Oke, hidung sudah selesai, berarti pindah ke baru pindah ke mulut. Ya, caranya sama. Masukkan, tekan, putar sirkuler. Berapa detik? 15 detik. Oke, terus kemudian setelah itu simpan kateter suction di counter. oke, kita bilas dulu menggunakan Desinfektan. desinfektan. Ya. Oke, setelah itu baru Buka. Sarung steril. kita simpan terlebih dahulu, ya kan? Ya, Ya, simpan. simpan di dalam Kom. kom. Ya. Kom, terus kemudian Matikan alat. matikan alat. Kemudian Buka sarung tangan. buka sarung Sarung tangan. tangan. Steril. Sebelum itu kita harus pastikan ini dulu nih. Auskultasi. Lap dulu mulutnya, ya. Teman-teman mau ngelap mulut pasien dengan tidak menggunakan sarung tangan? Ya. Oke, nomor 19 boleh dinaikkan sebelum buka sarung tangan steril. Ya. Dirapikan, dilap. Ya. Terus kemudian mana bengkok saya? Loh, mana bengkok saya? Ngaclong. Itu di bawah. Di bawah mana? Bukan nih. Bukan. Ya. Oke ya. Sudah, terus kemudian setelah itu rapikan Pasien. alat dan pasien, kembalikan ke posisi semula. Ya. Cuci Baru tangan. buka sarung tangan. Baru Cuci tangan. cuci tangan. Terus kemudian setelah itu Dokumentasikan. Auskultasi. apakah ada suara Roni. Roni atau tidak? Atau Kalau suction itu hanya ronhi saja, wheezing itu tidak perlu disuction. Ya. Ya. Oke, terus kemudian setelah itu dokumentasi hasil. Ya, bereskan alat, ucapkan salam, baru selesai. Selesai. Ya. Oke? Oke. Bisa dipahami?